Tri Wahyuni Zuhri adalah seorang penulis dan blogger kelahiran Kalimantan Timur, pernah menyelesaikan studi sarjana S1-nya di Universitas Brawijaya Malang. Yuni begitu ia biasa disapa. Ia juga seorang survivor kanker dan pengalaman hidupnya telah membuat ia menuliskan sebuah buku berjudul Kanker Bukan Akhir Dunia. Untuk lebih jelasnya apa itu buku tentang kanker ini, mari kita langsung ngobrol bareng penulisnya, Tri Wahyuni Zuhri. Ibu Yuni. Oh iya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol buku yang Ibu tulis, Kanker Bukan Akhir Dunia ya. Iya. Ibu, buku kanker ini bercerita tentang apa sih isinya? Buku Kanker Akhir Dunia ini bercerita tentang pengalaman saya menghadapi kanker ya. Waktu itu saya divonis kanker stadium lanjut yang udah bermetastasis. Jadi saya memang membuat buku itu berdasarkan pengalaman, tapi juga di dalam buku ini saya lengkapi dengan berbagai literatur dan pengetahuan tentang kanker, termasuk bagaimana cara menghadapi vonis kanker, kemudian beberapa jenis kanker yang memang harus diwaspadai, terutama untuk bagi perempuan. Kemudian apa saja sih yang harus dilakukan supaya mencegah kanker, terus bagaimana cara mengatasi kanker. Kemudian segala sesuatu tentang kanker saya kupas habis di dalam buku Kanker Bukan Akhir Dunia. Dalam buku ini memang saya ada pengalaman saya pribadi, terus juga ada dengan pengalaman teman-teman sesama survivor. Karena kami biasa intens sering komunikasi, jadi saya sering bertanya dengan mereka, kami sering berbicara satu sama lain. Di situ saya mengambil pengalaman dari mereka, termasuk juga saya sering discuss dengan pihak medis, terutama para dokter, yang terutama dokter onkologi saya juga, kemudian dokter-dokter yang menangani saya, dan saya dari situ saya mengambil semacam benang merah. Oh, ini saya pengen buat dalam sebuah buku, termasuk juga literatur lainnya seperti itu. Kalau boleh tahu ya Bu ya, ketika Ibu tahu Ibu kena kanker tuh di tahun berapa sih? Saya termasuk telat ya mengetahui vonis kanker itu pastinya pada saat awal Januari 2013, dan itu kanker saya udah stadium lanjut dan sudah bermetastasis ke tulang belakang dan belakangan ke paru-paru juga. Itu di tahun 2013. Di tahun 2013. Dan kemudian muncul ide untuk ya udah saya mau nulis buku tentang kanker deh gitu. Itu di tahun yang sama atau emang beberapa tahun kemudian? Pada saat 2013 ke 2014 itu fase berat ya buat saya. Itu fase-fase saya menghadapi vonis kanker, saya menyiapkan diri untuk menguatkan mental, itu 2013 awal sampai 2013 akhir. Nah, tahun 2014 ketika saya sudah mulai menemukan keikhlasan menghadapi kanker, termasuk saya harus fight menghadapi kanker. Nah, disitulah saya berusaha gimana nih kalau saya pengetahuan yang saya dapatin, pengalaman saya yang dapatin tentang kanker, saya buatin buku. Karena saya berharap pembaca nantinya bisa mengetahui lebih banyak tentang kanker, karena saya tahu bagaimana rasanya menghadapi kanker itu bukan hal yang mudah seperti itu. Itu berpengaruh banget pada fisik, kemudian psikologis, terutama materi juga ya. Semuanya kena ya Bu? Semuanya kena, terutama juga hubungan dengan orang-orang sekitar ya. Nggak cuma pada diri pasien saja, tapi juga hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang-orang itu juga berpengaruh. Jadi makanya saya membuat buku ini. Itu kenapa Ibu menulis buku ini ya? Iya, betul. Judulnya kan menarik ya, Kanker Bukan Akhir Dunia. Iya. Menurut Ibu secara pribadi tuh kenapa ini bukan akhir dunia gitu? Memang sengaja ketika saya membuat buku ini saya langsung mentok buat judul Kanker Bukan Akhir Dunia. Karena saya berpikir ketika orang kebanyakan di masyarakat kita kanker, ketika divonis kanker tuh udah berarti hopeless, nggak ada harapan hidup, pasti mati lah istilahnya. Tapi sebenarnya kan masalah hidup dan mati itu kan urusan yang di atas ya. Saya berpikir bahwa memang oke lah saya memang mendapat sebuah penyakit kanker, tapi itu bukan berarti kanker itu membuat saya berhenti dan stuck. Ya udah saya menerima begitu saja, bukan. Tapi dengan kondisi seperti ini saya tetap bisa beraktivitas walaupun memang saya harus menjalani berbagai pengobatan misalnya, harus terapi ini dan terapi itu. Cuma itu bukan, kanker itu bukan menjadi penghalang siapapun yang terkena kanker untuk udahlah dunia tuh rasa runtuh, dunia seperti itu. Tidak seperti itu, Mas. Kanker itu hanya sebagai penyakit gitu loh. Jadi kita harus bisa fight,
ya sebisa mungkin kanker itu bukan akhir dunia, saya bilang. Kita masih bisa beraktivitas, kita bisa berbuat positif, kita bisa berbagi dan segala macam. Jadi itu bukan tidak menghalangi aktivitas kita ya, ketika kita misalkan ada orang yang divonis kanker gitu ya. Karena ibu sendiri kan sebelum mengidap kanker ini, ibu udah lama menulis ya, bahkan sejak di sekolah dasar mungkin. Betul. Ya. Oke, ini kan ibu pertama harus terapi juga, terus udah banyak aktivitas yang ibu lakukan, dan ibu juga seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak ya. Gimana sih bu cara menyelesaikannya buku ini sampai akhir? Metode seperti apa sih yang bisa ibu kerjakan di buku ini? Ya memang kesulitan menulis buku biasanya kan pada seseorang penulis itu biasanya mood ya. Mood. Nah, mood ini kadang makanya ada namanya semacam dinding penghalang bagi penulis nih, berbagai macam alasan. Nah, pada saya tervonis kanker, saya berpikir tidak hanya berbagai pada mood saja. Kalau saya berpaku pada mood, saya mood-moodan dong. Sebentar-sebentar saya sakit, saya nyeri, saya harus berobat, saya ngurus ini segala macam. Tapi saya fokus bagaimana misi dan tujuan saya menulis buku. Jadi hal itulah yang membuat saya bersemangat bagaimana menyelesaikan buku ini. Jadi saya berusaha mengimbanginya dengan kegiatan-kegiatan saya. Dan arti saya memang waktu nulis ini memang kondisi saya tidak begitu baik. Saya lebih banyak di tempat tidur ya. Terus juga duduk pun susah segala macam karena kanker saya udah metas ke tulang belakang. Di saat itu kalau saya tidur saja dan merasakan nyeri, pikiran saya pasti akan kemana-mana. Di situ saya mencoba melawannya dengan aktivitas yang positif. Sebagai distraksi gitu ya? Iya, seperti itu. Gitu. Jadi ketika orang bilang kok bisa ya menulis dalam kondisi itu, saya bilang itu salah satu bentuk perlawanan saya. Karena saya nggak mungkin dong nyeri-nyeri terus saya diam diri. Memang saya juga sholat segala macam seperti itu. Cuma ada saatnya saya bingung, ini saya mau ngapain ya? Disitulah saya berusaha, saya harus nih menimbulkan sisi positif dari diri saya. Karena memang kalau dalam penyakit kanker ini memang rasa positif, rasa optimis harus dijaga. Di situ akan menimbulkan rasa keinginan untuk sembuh, keinginan untuk berjuang. Jadi harus dilatih setiap hari ya untuk menimbulkan sisi positif itu. Ya, walaupun kadang memang tetap ada masa-masa kita down segala macam. Dan memang kalau misalnya pada masa-masa tertentu, memang saya akui seseorang tuh tidak bisa menghadapi sendiri, butuh orang lain. Nah kebetulan syukur alhamdulillah saya banyak didukung oleh orang-orang terdekat, terutama keluarga, suami, orang tua, sahabat-sahabat. Dan juga saya menemukan banyak teman-teman di survivor kanker, di berbagai komunitas. Di situ kami saling menguatkan seperti itu. Sharing cerita, saling menguatkan. Jadi memang kalau ketika seorang survivor kanker seperti saya dan mungkin perempuan yang lain gitu ya mau bangkit, dia tidak bisa bangkit sendiri, memang harus dibantu karena sulit loh untuk bangkit ke sebuah keterpurukan vonis kanker itu. Karena pertama kita udah diserang secara psikologis makanya itu kita harus dibantu sama orang. Belum lagi kita jalanin fisiknya ya, sakitnya, terapinya, terus juga mungkin berbagai pengobatan, belum lagi image masyarakat, tidak semua orang mengerti kan tentang kanker. Banyak mitos-mitos negatif tentang kanker itu sebagai inilah sebagai itu juga jadi beban bagi si penderita kan. Seperti itu. Ibu juga kan sering berbagi informasi di berbagai media ya, dan banyak tulisan-tulisan ibu yang diberitakan yang dipublish di media nasional maupun daerah ya. Bahkan kan ibu pada tahun ini dipilih sebagai Kartini Next Generation. Bisa ceritakan nggak sih ibu itu salah satunya ya? Bisa ceritakan nggak sih kenapa ibu bisa terpilih sebagai Kartini Next Generation ini? Oh ya, sebenarnya memang Kartini Next Generation ini adalah salah satu event yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo ya, itu per tahun. Nah tahun ini pun sebenarnya sama seperti tahun-tahun kemarin, ini diberikan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang mampu mengembangkan apa yang ada dalam dirinya untuk membantu orang lain, membantu dirinya juga, kemudian juga untuk menambah pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Nah, memang selama ini saya mengedukasi kanker terhadap masyarakat tidak hanya secara langsung ya, karena memang saya juga untuk terjun secara langsung juga terkendala kadang fisik nggak enak segala macam. Jadi saya lebih memanfaatkan teknologi.
seperti dari blog, menulis, kemudian dari media sosial. Itu ada hubungannya dengan info-info tentang kanker juga ya, Bu? Iya. Kenapa Iya. Ibu terpilih kemarin itu ya? Iya, jadi memang itu mungkin salah satu, saya tidak tahu bagaimana juri melihatnya, cuma mungkin dari situ dilihat bagaimana saya kan masuk kategori kesehatan dan lingkungan ya. Bagaimana mungkin saya dianggap bisa memanfaatkan teknologi yang ada, teknologi informasi komunikasi untuk memanfaatkan aktivitas saya dan itu bermanfaat bagi orang lain. Dan yang menjadi sosok inspiratif bagi semua orang. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Saya selama ini masih merasa saya terus berbagi saja, ternyata teman-teman masih itu sebuah inspirasi ya. Ya saya alhamdulillah lah kalau dianggap seperti itu. Bu, kita balik lagi ke bukunya. Sebenarnya mungkin kita bisa bilangnya target pasar pembaca. Siapa sih yang Ibu harapkan membaca buku kanker ini? Yang jelas yang pertama buku ini sebenarnya terbuka untuk umum ya. Yang jelas pertama untuk para survivor kanker atau para penderita yang terkena kanker, karena ini kan saya juga mengulas banyak. Terus yang kedua kepada masyarakat umum secara luas, masyarakat yang pengen tahu tentang kanker ini seperti apa, seperti itu. Karena tidak semua loh masyarakat tuh tahu tentang kanker. Iya, itu saya juga termasuk awam dong terhadap kanker ya. Jadi gejala-gejala kanker, terus bagaimana mengatasinya, terus gimana sih cara hidup sehat supaya kita terhindar dari kanker, termasuk juga bagaimana vonis kanker itu supaya kita bisa tetap berjalan, tetap bertahan dengan mengadakan pola hidup sehat dan pola hidup pola makan yang lebih baik. Saya bahas di situ. Sejauh ini ada nggak sih kayak tanggapan atau feedback dari para pembaca atau dari keluarga tentang buku yang Ibu tulis ini? Oh sangat banyak ya. Sangat banyak. Saya juga, ya saya sebenarnya makanya saya juga jujur agak terkejut juga gitu. Ternyata tanggapannya banyak luar biasa. Buku ini diulas di berbagai majalah nasional juga, direview, diresensi oleh pihak redaksi mereka. Kemudian buku ini juga diulas juga termasuk profil saya oleh teman-teman blogger, termasuk juga di berbagai media juga. Ya saya juga tidak berpikir sampai sejauh itu, termasuk juga para pembaca, survivor dan segala macam akhirnya sering komunikasi sama saya. Saya berpikir awalnya memang niat hanya untuk menulis begitu, dan misi saya memang untuk memberikan edukasi mengenai kanker. Ternyata itu sangat bermanfaat bagi orang lain dan ternyata bermanfaat juga bagi saya. Dan Ibu puas dengan hasil tulisan Ibu tentang buku ini ya? Kepuasan itu sebenarnya kan relatif ya. Saya berpikir saya bisa membuat bahagia diri saya, positif diri saya, dan juga bahagia orang lain itu sangat jauh lebih penting lah seperti itu. Jadi orang juga lebih saling menguatkan lah istilahnya dari buku ini. Bu, sisi positifnya kan adalah Ibu seorang survivor kanker yang ternyata enggak down, pernah merasakan down tapi Ibu mencoba untuk bangkit, malah banyak melakukan aktivitas, salah satunya kan menulis buku ya. Ada nggak sih pesan terhadap orang-orang di luar sana yang mungkin nggak sama dengan Ibu semangat juangnya, semangat hidupnya? Apa yang Ibu ingin sampaikan sih? Ya, saya sih ingin menyampaikan kepada masyarakat juga bahwa apapun yang kita hadapi, walaupun itu berat, sebenarnya itu kita bisa menghadapinya. Karena saya yakin Allah itu memberikan ujian ataupun cobaan kepada manusia karena Allah itu yakin manusia itu bisa melaluinya. Hanya saja kadang kita berada pada satu fase, aduh kayaknya saya nggak mungkin ya menghadapinya, saya tidak mungkin ya untuk menjalaninya. Nah disitulah bahwa juga saya juga ingin memberi inspirasi kepada teman-teman bahwa sebenarnya dalam kondisi tubuh seperti apapun, apalagi yang sehat ya, kita bisa melakukan hal-hal yang positif bagi orang lain, bisa bermanfaat. Ya saya pun secara pribadi walaupun kondisi saya sakit dan segala macam, saya berusaha berbuat baik lah buat semua, termasuk itu ternyata feedbacknya ke saya lebih semangat, saya lebih optimis hidup seperti itu. Mungkin salah satunya untuk membantu meningkatkan semangat bisa ikut kayak support cancer gitu ya? Iya, memang di Indonesia ini ada banyak support kanker ya. Yang saya tahu sekali itu dan Ibu masih aktif di sana ya? Iya, saya masih aktif kayak kemarin itu salah satunya CISC itu Kanker Informasi Support Center. Itu dia memang berpusat di Jakarta, cuma dia ada beberapa di berbagai daerah. Itu memang suatu komunitas kanker yang mensupport teman-teman survivor kanker. Sebenarnya tidak hanya teman-teman survivor kanker ya,
masyarakat yang pengen tahu tentang kanker bisa di situ. Kemudian ada juga kalau di Bandung namanya Bandung Cancer Society, itu memang teman-teman di Bandung membuat komunitas kanker juga. Nah kalau saya sendiri karena saya kena kanker tiroid, saya ada namanya komunitas Pitta Tosca. Pitta Tosca. Ya itu memang khusus untuk survivor penyakit yang berhubungan dengan tiroid, tidak hanya kanker tiroid ya, ada hipertiroid, ada hipotiroid. Jadi dengan bergabung bersama komunitas-komunitas itu, kita nggak merasa sendiri. Kita juga bisa dapat berbagai informasi, kita juga tahu, oh ternyata gejalanya seperti ini ya. Hal-hal sederhana saja kan, kayak pengobatan kanker itu biasanya hanya fokus pada kota-kota besar. Sedangkan orang-orang di daerah itu kan fasilitas kesehatannya belum seperti yang di kota besar ya. Nah kadang kalau misalnya yang di daerah, kayak saya misalnya dirujuk ke Bandung waktu itu, berobat saya waktu itu radiasi, kemudian di Jakarta. Kalau saya sendiri saja, saya mungkin nggak tahu nih saya harus bagaimana, prosedurnya gimana. Cuma dengan adanya komunitas support kanker atau teman-teman yang sama mensupport, mereka akan memberi informasi. Oh caranya begini ya Bu, begini. Nah itu saya juga kupas di buku kanker. Di buku kanker ini ada ya? Dan arti pentingnya komunitas itu seperti apa. Terus juga saya juga di buku ini kan juga bahas bagaimana cara kita mensiasati masalah biaya, masalah segala macam. Dan itu tidak hanya berdasarkan pengalaman saya. Itu dari sharing teman-teman, saya rangkum disatuin ke dalam buku ini ya. Buku ini. Jadi pokoknya ketika orang membaca buku ini, mereka udah banyak tahu ya tentang. Paling nggak sudah mengerti, oh kankernya seperti ini. Jadi tidak hanya dari luar aja, tapi juga gimana sih cara mensiasatinya, gimana sih cara menghadapinya, mencegahnya, menghindarinya juga ya. Itu. Atau mungkin bagaimana cara mendukung keluarga yang terkena kanker juga ya. Iya, karena beberapa banyak orang yang sering curhat ke saya kan via email dan ataupun kita langsung, mereka kadang bingung gimana sih cara menghadapi orang tua ataupun pasangan mereka ataupun anak mereka yang sedang kena kanker. Kan ini beda ya. Karena penyakit kanker ini lebih jauh ke psikisnya juga ada, fisiknya juga ada. Jadi kalau misalnya mereka sama-sama tahu, kita sebaiknya begini, karena kan kami juga pelaku. Dan juga kadang mereka nanya tuh sama keluarga saya, waktu ini dulu gimana. Jadi kita nggak cuma sesama survivor, jadi sesama keluarga juga ada. Jadi orang-orang yang berhubungan, makanya kami kalau misalnya ada kegiatan kanker itu tidak hanya survivornya datang, keluarganya juga datang. Karena semua harus tahu lingkungannya juga ya. Harus mendukung seperti itu. Jadi memang benar-benar si penderita pun juga ngerasa, oke nih aku didukung. Nggak sendiri. Aku merasa kuat nih. Gitu. Menurut Ibu, saya penasaran dengan mungkin Ibu punya sosok tokoh yang menginspirasi Ibu tuh, ada nggak sih Bu? Selain diri Ibu mungkin yang bisa menginspirasi orang lain, Ibu melihat sosok seperti siapa sih? Saya banyak menemukan teman-teman survivor kanker yang luar biasa. Salah satunya di teman CSC saya itu namanya Ibu Dewi Yulita. Beliau tuh kankernya udah kanker tiroid, kanker payudara. Dan beliau juga yang pertama sekali bilang sama saya waktu saya curhatkan sama beliau, dia bilang, kamu jangan patah semangat, kamu harus tunjukin sama orang-orang kalau kita kena kanker ini kita juga bisa, walaupun kita harus melewati berbagai penderitaan, maksudnya sakit dan segala macam, cuma kita masih bisa, ini loh kami masih bisa, kami juga bisa seperti yang lain, kami juga harus bisa mengedukasi yang lain. Terus yang sosok yang lain, salah satu penulis yaitu Pipit Senja. Beliau kan juga sakit ya, tapi beliau lebih produktif sekali. Iya kan? Banyak ya sebenarnya orang yang... Iya banyak, dan memang ternyata belum lagi saya lihat seperti penulis-penulis yang saya tahu ya, dan juga tokoh-tokoh, ternyata sakit itu tidak menjadikan mereka berhenti berkarya. Tapi mereka berusaha melawannya dengan hal positif, karena mereka tahu feedbacknya juga kembali ke mereka, rasa positif, rasa optimis. Seperti judulnya, bukan akhir dunia. Iya, seperti itu. Oke. Bu, setelah menulis ini, apa yang mau Ibu tulis lagi ke depannya? Sebenarnya saya banyak ada beberapa rencana penulisan ya. Saya yang penulisan yang terbaru, saya ada kemudian salah satu penerbit juga yang terbaru nih, terbit buku tentang bisnis. Kemudian saya juga Ibu nulis bisnis juga? Iya, kebetulan saya juga mompreneur lah. Dulu waktu sebelum sakit kanker saya malah aktif berbisnis ya. Tapi sekarang saya lebih ke mompreneur yang benar-benar bisa sambil ngurus anak, terus juga saya berobat, saya juga bisa berbisnis. Nah selain itu ya ke depannya ini saya memang lebih fokus ke bidang-bidang kesehatan ya, karena saya bidang-bidang
psikologi seperti itu, karena memang kayaknya feel-nya dapet nih. Sudah banyak mempelajari, sudah banyak tahu juga ya. Iya, sebenarnya sama yang project di teman-teman saya juga menulis di bidang sastra juga. Itu kami lagi buat bersama salah satu penulis itu Bapak Koril Nampan, kami lagi buat ini buku kumpulan cerpen perempuan seperti itu. Jadi saya memang ya sebisa mungkin kalau saya bisa saya lakukan gitu. Ibu terima kasih atas obrolannya tentang buku dan proses kreatif menulisnya. Sama-sama. Sehat terus ya Bu, dan sukses terus. Harus semangat. Ya. Terima kasih juga udah diundang, jadi biar bisa semangat terus. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Itu tadi obrolan kita bareng Tri Wahyuni Zuri, penulis buku Kanker Bukan Akhir Dunia. Semoga pembaca bisa mendapatkan inspirasi dan pengetahuan lebih banyak dalam buku ini. Dan jangan lupa untuk menjawab kuis di bawah ini untuk mendapatkan buku sekaligus tanda tangan penulisnya. Sampai jumpa di Writer Corner Alinea TV berikutnya. Terima kasih.